Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renda Baisuri Agustia. Saya dari kelompok 3 atau kelompok Baslakir. Kami di sini akan mempresentasikan hasil belajar kami tentang Modbus over TCP atau yang biasa disebut juga dengan Modbus TCP/IP. Izin memperkenalkan diri dari kelompok kami, yaitu pertama ada saya sendiri, Renda Baisuri Agustia. Yang kedua ada Nugi Sukma Susilo dengan NIM 054. Yang ketiga ada Tito Yoga Pratama. Dan keempat ada Maulida Nurhalijah. Kelima ada Hisham Haibah. Dan yang terakhir, yang keenam ada Helmi Perdana. Di sini ini merupakan gambaran umum tentang bagaimana Modbus TCP/IP bekerja. Di sini seperti dilihat, seperti fan ini adalah digital output atau akan menyalakan kipas dengan sinyal high atau low, dengan input yaitu temperatur atau dari sensor termokapel. Nah, di sini bagaimana sensor tersebut akan berkomunikasi kepada sistem atau kepada PLC atau pada sistem SCADA. Di sini dari termokapel dia menggunakan komunikasi Modbus TCP Ethernet, atau jadi antara switch atau dengan perangkat dengan sensor dia terhubung dengan media komunikasi kabel Ethernet di atas protokol TCP/IP. Yang selanjutnya ada Ethernet switch sebagai router atau sebagai penghubung antara PC kita atau PLC kita terhadap sensor. Dan yang ketiga ada PC atau PLC kita yang sebagai operator atau supervisory-nya gitu untuk di tahap selanjutnya. Oke, di sini yang pertama, pengertian dari Modbus itu sendiri. Modbus adalah protokol komunikasi yang dikembangkan oleh Modicon pada tahun 1979. Protokol ini menggunakan metode client server, dulu disebut master dan slave, di mana perangkat master atau klien ini mengirim permintaan request dan perangkat slave merespon dengan data atau konfirmasi tindakan. Tiap pesan Modbus diawali dengan kode fungsi yang menentukan operasi, misalnya baca tulis register, dan alamat register atau data yang dituju. Dan diakhiri dengan data hasil operasi atau kode pengecualian jika terjadi kesalahan. Protokol ini banyak diterapkan pada sistem kontrol proses, otomasi bangunan, misalnya HPAC dan penerangan, serta sistem pemantauan jarak jauh atau yang biasa disebut SCADA. Misalnya, dalam sebuah sistem SCADA, komputer pengawas dapat mengirimkan perintah baca atau tulis ke RTU atau PLC menggunakan Modbus untuk pengumpulan data proses secara berkala. Karena mudah dipahami bahkan oleh bukan programmer dan bebas lisensi, Modbus terus digunakan luas di berbagai industri. Nah, untuk selanjutnya di sini ada jenis-jenis Modbus. Modbus sendiri terbagi menjadi 3 varian utama berdasarkan media transportasinya. Yang pertama ada Modbus RTU. Modbus RTU ini biasanya variannya biner yang berjalan di atas kanal serial RS232 atau RS485. Data dikemas dalam format binary dengan pemeriksaan kesalahan CRC16 yang menghasilkan paket kompak dan komunikasi berkecepatan tinggi. Modbus RTU ini merupakan varian yang paling umum digunakan pada aplikasi serial lama. Nah, yang kedua ada Modbus ASCII. Varian berbasis teks ASCII ini yang juga berjalan di kanal serial, data dikirim sebagai karakter teks dan mudah dibaca oleh manusia. Dan pemeriksaan kesalahan menggunakan LRC atau biasa disebut Longitudinal Redundancy Check. Karena formatnya verbose dan menggunakan 7-bit data, Modbus ASCII ini lebih lambat dan kurang efisiensi dibandingkan Modbus RTU, sehingga umumnya digunakan hanya pada perangkat lama atau kebutuhan yang khusus. Yang selanjutnya ada Modbus TCP/IP. Varian ini menggunakan jaringan Ethernet. Frame Modbus dikemas ke dalam paket TCP atau IP dengan menambahkan header khusus MBAP, yaitu Modbus Application Protocol, sehingga pesan Modbus dapat ditransmisikan melalui jaringan IP. Varian ini populer pada aplikasi modern karena memanfaatkan infrastruktur Ethernet yang luas. Pencet yang itu kan yang Oke, yang selanjutnya kita masuk ke definisi TCP/IP. TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah kumpulan protokol yang menjadi dasar komunikasi di internet dan hampir semua jaringan data saat ini.
Protokol ini dirancang untuk memastikan pengiriman data yang reliable dan terurut antar aplikasi. Secara sederhana, TCP berperan dalam memecah data dari aplikasi menjadi paket-paket kecil. Setiap paket diberi header khusus untuk mengatur urutan dan memeriksa kesalahan. Kemudian, IP menambahkan header, alamat, sumber, dan tujuan, dan mengarahkan ke setiap paket agar sampai ke alamatnya yang benar. Dengan arsitektur ini, jika ada paket yang hilang, sistem bisa mengirim ulang, dan penerima bisa mendeteksi serta memverifikasi kesalahan data agar tetap sampai dengan benar. Kode gimana? Oke, selanjutnya kita masuk ke model TCP/IP, di mana model ini terdiri dari 4 lapisan utama yang bekerja secara berurutan untuk mengatur komunikasi data dalam jaringan. Yang pertama adalah Network Access Layer, yaitu lapisan terendah yang mengatur koneksi fisik dan transmisi data antar perangkat di jaringan lokal. Lalu, yang kedua ada Internet Layer yang bertugas untuk mengatur pengalamatan dan pengantaran paket data antar jaringan menggunakan protokol IP. Kemudian di atasnya ada Transport Layer. Di sini Transport Layer berguna untuk mengelola keandalan komunikasi, termasuk pemecahan data menjadi paket kecil, serta pengurutan dan pendeteksian kesalahan. Proses ini biasanya dilakukan oleh protokol TCP. Dan yang terakhir ada Application Layer, yaitu lapisan tertinggi yang langsung berinteraksi dengan pengguna atau aplikasi seperti web browser, atau email. Keempat lapisan ini saling bekerja sama untuk memastikan data dapat dikirim dan diterima dengan benar di jaringan. Di sini merupakan bagaimana Modbus berjalan di atas TCP/IP. Modbus sendiri merupakan Modbus TCP/IP merupakan penerapan protokol Modbus di atas infrastruktur TCP/IP. Dengan kata lain, Modbus berjalan di atas TCP/IP. Protokol ini menggabungkan mekanisme request response Modbus dengan jaringan Ethernet berbasis TCP/IP. Modbus TCP/IP umumnya berjalan pada port TCP502 dan tidak lagi menggunakan deteksi kesalahan CRC karena mengandalkan lapisan TCP yang sudah menyediakan keandalan. Di sini merupakan perangkat umum yang digunakan pada Modbus TCP/IP, di mana terdapat Modbus Gateway yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat dengan protokol Modbus ke jaringan lainnya. Lalu ada gambar router yang berfungsi sebagai menghubungkan 2 atau lebih jaringan, baik itu jaringan lokal maupun jaringan luas yaitu WAN. Lalu ada switch hub yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal yaitu LAN dan memungkinkan pertukaran data antar perangkat tersebut. Dan terakhir terdapat PLC, di mana PLC merupakan sistem elektronik digital yang didesain untuk pemakaian pada industri. Dan selanjutnya di sini merupakan topologi dari Modbus TCP/IP sendiri, di mana dapat dilihat dari gambar di atas. Dalam struktur ini, sebuah PC bertindak sebagai Modbus TCP client yang mengirimkan permintaan komunikasi yaitu read atau write ke perangkat lain dalam jaringan. PC ini terhubung ke sebuah switch jaringan yang berperan sebagai pusat distribusi lalu lintas data. Switch tersebut selanjutnya menghubungkan beberapa perangkat industri seperti PLC, HMI, dan juga modul I/O. Baik, selanjutnya di sini adalah bagaimana dari protokol Modbus akan mengirimkan data gitu. Di Modbus tersendiri atau Modbus TCP/IP khususnya, dikirimnya tuh biasanya tuh dalam bentuk header atau seperti paket atau frame data yang dikumpulkan. Yang pertama di sini adalah header dari Modbus TCP yang akan dikirim. Pertama adalah MBAP header atau yang biasa disebut Modbus Application Protocol. Lalu selanjutnya ada PDU atau Protocol Data Unit. Gabungan antara MBAP header dengan PDU atau Protocol Data Unit menjadi suatu paket data yang utuh yang biasa disebut ADU atau Application Data Unit. Di sini di MBAP header sendiri dia isinya itu ada transaction ID, ada protokol ID, ada length atau panjang datanya, unit ID atau biasanya slave ID-nya dia ada di slave berapa, lalu function code yang terdiri misalkan dari fungsi-fungsi dari Modbus, lalu selanjutnya ada data atau isi register yang akan dikirimkan.
Lalu selanjutnya di sini ada isi dari PDU atau Application Data Unit-nya sendiri. Biasanya di sini Application Data Unit adalah isinya yang seperti disebutkan sebelumnya, ada MPP header, function code, dan data yang dirangkum menjadi satu ADU atau Application Data Unit. Sedangkan yang sebelumnya itu tadi setelah disebutkan adalah isi dari protokol data unit yang berisi tentang transaction ID, lalu ada unit ID, dan lain-lain. Semua frame itu, semua paket data tersebut akan dikirimkan dalam satu frame TCP, seperti itu. Nah, soalnya di sini ada protokol data unit atau di bagian datanya yang berisi tentang isi-isi function code dari Modbus, karena biasanya Modbus itu tersimpan dalam bentuk register. Lalu dengan fungsinya tersendiri. Seperti misalkan yang pertama ada function code untuk read coil atau untuk membaca nilai yang biasanya berisi nilainya 0 atau 1. Selanjutnya ada read kontak, lalu ada write single coil untuk menulis pengalamatan dari registernya yang akan digunakan pada suatu perangkat nanti. Write multiple coils misalkan untuk menulis coil atau menulis nilai 0 atau 1 pada perangkat yang banyak. Lalu read holding register untuk membaca holding register, lalu membaca read input register dengan function code yang tadi masing-masing 3 dan 4, di mana read holding register dan read input register ini biasanya digunakan untuk membaca nilai analog dari suatu perangkat. Lalu selanjutnya ada mass write register, read atau write multiple register, dan read vivo queue. Baik, selanjutnya ada karakteristik TCP/IP. Ada 3 karakteristik TCP/IP. Yang pertama, TCP/IP adalah protokol mandiri, fleksibel, dan dapat digunakan di berbagai jaringan media transmisi. Dapat berdiri sendiri tanpa harus dipasang pada perangkat keras jaringan ataupun yang menggunakan protokol ini bisa bergabung dengan banyak jaringan komputer. TCP/IP dapat dijalankan secara virtual melalui berbagai media fisik, transmisi data, saluran dial-up, ataupun Ethernet. Yang kedua, ada TCP/IP memungkinkan setiap perangkat memiliki alamat unik di jaringan lokal maupun global. Dapat dijadikan alat umum. Karakteristik ini membuat setiap perangkat yang memakai protokol ini mempunyai sebuah alamat unik dalam jaringan komputer global seperti internet maupun pada jaringan komputer lokal. Yang ketiga, ada TCP/IP adalah protokol standar yang gratis dan terbuka, didukung banyak vendor sehingga memungkinkan komunikasi data antar perangkat keras dan lunak berbeda. Merupakan sebuah protokol standar yang gratis, terbuka, dan dikembangkan. Berkat karakteristik tersebut, TCP/IP banyak didukung oleh vendor perangkat keras dan menyatukan perangkat keras dan perangkat lunak dari berbagai macam merek. Selanjutnya ada kelebihan TCP/IP. Fleksibel, ada 5 poin. Yang pertama ada fleksibel dan scalable. Yang kedua ada platform independen. Yang ketiga ada terbuka dan standar internasional. Keempat ada handal dan pengiriman data. Yang kelima ada handal dalam pengiriman data. Yang maksudnya tadi poin pertama adalah TCP/IP mendukung komunikasi pada jaringan kecil LAN hingga jaringan global seperti internet, sehingga cocok untuk berbagai ukuran jaringan. Platform independen tadi, TCP/IP dapat digunakan pada berbagai sistem operasional perangkat keras sehingga mendukung interoperability antar vendor. Yang ketiga ada terbuka dan standar internasional. Protokol ini dikembangkan sebagai standar terbuka sehingga dokumentasinya luas dan bebas diimplementasi oleh siapa saja. Yang keempat ada mendukung routing dinamis. TCP/IP mampu menyesuaikan jalur pengiriman paket data melalui rute yang berbeda sehingga komunikasi tetap dapat dilakukan meskipun ada jalur yang gagal. Yang kelima ada handal dalam pengiriman data. TCP/IP memastikan data dikirim secara utuh dan berurutan dengan mekanisme kontrol kesalahan dan retransmisi pada paket yang hilang. Terakhir ada data bekerja pada jaringan yang heterogen. TCP/IP memungkinkan komunikasi antar perangkat yang menggunakan teknologi jaringan bebas, misalnya kabel, Wi-Fi, dan satelit.
Selanjutnya ada kekurangan TCP/IP. Ada 5 poin dari kekurangan TCP/IP. Yang pertama, overhead besar. Setiap paket TCP/IP membawa header tambahan yang cukup besar sehingga menambah beban yang mengurangi efisiensi terutama di jaringan dengan bandwidth terbatas. Yang kedua, ada keamanan bawaan rendah. TCP/IP tidak dirancang dengan fitur keamanan seperti enkripsi atau autentifikasi sejak awal sehingga memerlukan kontrol tambahan seperti IPsec atau SSL. Yang ketiga ada kompleksitas konfigurasi. Pada beberapa kasus terutama di jaringan kecil tanpa DHCP, pengaturan alamat IP secara manual dapat menjadi rumit. Yang keempat, tidak mendukung QoS secara natif. TCP/IP awalnya tidak dirancang untuk mendukung kontrol quality layanan atau quality of service sehingga kurang optimal untuk aplikasi real time seperti VoIP atau video streaming tanpa protokol tambahan. Yang kelima, tidak optimal untuk komunikasi broadcast. TCP dirancang untuk komunikasi point to point sehingga tidak efisiensi untuk aplikasi yang memerlukan pengiriman broadcast atau multicast secara insentif. Selanjutnya ada tahap inisiasi koneksi. Inisiasi koneksi terdapat 3 poin juga. Yang pertama, klien membuka koneksi TCP ke server melalui port 502 yaitu port standar Modbus TCP/IP. Yang kedua, server menerima koneksi dan siap memproses permintaan. Yang ketiga, contohnya HMI klien terhubung ke PLC server melalui jaringan Ethernet pabrik. Di sini saya akan menjelaskan format frame pada Modbus TCP/IP. Struktur frame khusus yang terdiri dari header MBAP, yaitu Modbus Application Protocol Header dan juga Modbus PDU, Protocol Data Unit. Header MBAP memiliki panjang 7 byte yang terbagi menjadi 4 komponen utama. Ada transaction ID yang terdiri dari 2 byte, berperan sebagai penanda unik untuk mencocokkan permintaan dan respon dalam jaringan. Kemudian ada protokol ID. Protokol ID selalu bernilai 0x000 sebagai penanda protokol khusus untuk Modbus. Kemudian dilanjutkan dengan length yang menyatakan jumlah byte Kemudian setelah field ini ada unit ID 1 byte. Ini berfungsi sebagai alamat perangkat. Di sini saya akan menjelaskan alur respon dari server. Setelah menerima permintaan dari klien, server atau slave di sini memproses instruksi dan membalas dengan frame respon terstruktur yang mempertahankan transaction ID yang sama untuk memastikan sinkronasi frame respon ini terdiri dari header, MBAP, dan Modbus PDU, di mana status operasi ditunjukkan melalui function code pada bagian PDU. Server mengembalikan kode fungsi asli, misal 03. Jika operasi sukses atau kode fungsi ditambah 0x80 seperti 83 untuk versi gagal dari fungsi 03, jika terjadi kegagalan pada kasus sukses, data hasil mengikuti fungsi dalam format spesifik. Untuk operasi pembacaan register diawali byte count 1 byte yang menunjukkan jumlah byte data, lalu deret nilai register yang diminta. Yang saya jelaskan tadi bisa dilihat pada gambar yang disajikan di PowerPoint. Di sini ada cara integrasi Modbus TCP/IP. Untuk yang langkah pertama dilakukan persiapan perangkat dan jaringan, kemudian dilakukan konfigurasi server, slave, dan device. Setelah itu dilakukan pengembangan klien dan juga atau master. Kemudian setelah itu dilakukan ada penanganan error. Untuk keamanan sendiri, Modbus TCP/IP protokol yang banyak digunakan dalam sistem kontrol industri tidak memiliki fitur keamanan bawaan sehingga rentan terhadap serangan cyber. Data dikirim dalam bentuk clear text tanpa enkripsi, memungkinkan penyerupaan dan pencurian dari data sensitif seperti pembacaan sensor atau perintah kontrol. Protokol ini juga tidak mendukung autentikasi atau otorisasi sehingga perangkat tidak dapat memverifikasi legitimasi pemerintah. Hal ini memungkinkan pelaku jahat mengontrol infrastruktur kritis secara ilegal seperti mengubah register PLC untuk mematikan peralatan atau memicu alarm palsu. Penantahan lain meliputi serangan replay dengan membanjiri port Modbus TCP 502 yang dapat
melumpuhkan perangkat berdaya rendah seperti PLC. Untuk mengatasi risiko ini, diperlukan strategi mitigasi berlapis pada level jaringan, firewall dengan stateful inspection dan segmentasi jaringan. Wajib diterapkan guna mengisolasi jaringan industri dari sistem IT dan membatasi akses ke port 502 melalui whitelisting alamat IP. VPN juga direkomendasikan untuk menginstruksi komunikasi jarak jauh, misalnya antara pusat kendali dan gardu listrik terpencil pada level protokol Modbus Secure. Yang menggunakan TLS dan sertifikat X509 dapat diadopsi untuk enkripsi ujung ke ujung, meski dukungan vendor masih terbatas dan kurang kompatibel dengan perangkat lawas. Alternatifnya bisa menggunakan perangkat enkripsi eksternal yang dipasang di gateway jaringan. Kontrol akses seperti aplikasi perlu diimplementasikan, sertai filtering traffic berbasis alamat MAC atau IP, atau alat khusus seperti Modbus FW untuk memblokir akses register tidak sah. Pencatatan audit terhadap semua modifikasi register juga krusial untuk mendeteksi manipulasi prinsip arsitektur keamanan seperti segmentasi jaringan ketat dan keamanan fisik tidak boleh diabaikan juga. Untuk solusi jangka panjang, migrasi ke protokol modern seperti OPC, UA, atau pendekatan hibrid dengan Ubiquitous Plug untuk konektivitas cloud sangat disarankan. Baik, sebelumnya kelompok kami telah melakukan proyek dan kami telah mengimplementasikan Modbus TCP/IP pada master untuk dihubungkan terhadap database dan juga Highwell untuk keperluan HRI. Bisa dilihat di sini, data yang diterima oleh master dari slave telah disimpan pada register holding. Kenapa disimpan pada holding register? Karena data yang diterima oleh master berupa integral. Kemudian bisa kita cek di sini, data yang dikirim berdasarkan alamat yang telah dicantumkan pada program sudah sampai. Bisa dilihat dari register 50 sampai 53 kami cantumkan untuk konektivitas slave. Kemudian dari register 100 sampai 126 kami cantumkan di sini untuk data sensor dan juga status dari sensor itu sendiri. Apabila sensor nanti disconnect, di sini akan muncul angka 1. Nah, kemudian kami juga telah menghubungkan data tersebut kepada Highwell. Kita disconnectkan terlebih dahulu. Data telah kami hubungkan terhadap Highwell. Bisa dilihat di sini, data telah diterima oleh Highwell. Sekian implementasi dari Modbus TCP/IP yang kelompok kami telah lakukan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika saya simpulkan, jadi Modbus TCP/IP itu adalah sebenarnya protokol Modbus biasa, tapi dia berdiri di atas jaringan TCP/IP gitu. Jadi Modbus sendiri kan dia berisi frame-frame data. Untuk Modbus TCP/IP berbeda dengan Modbus RTU, dia isi datanya itu adalah tadi yang seperti disebutkan MBAP dan PDU yang disatukan menjadi ADU atau Application Data Unit. Nah, Application Data Unit tersendiri itu akan diikutkan atau dikemas oleh TCP. Jadi TCP layer-nya itu menjadi bagian fisik dari layer Modbus TCP ini adalah kabel Ethernet atau biasa juga WiFi, network access layer-nya atau network layer-nya selanjutnya adalah IP karena untuk routing bagaimana TCP/IP diroutingkan atau pengalamannya adalah menggunakan network atau di IP. Lalu TCP-nya adalah dikemas dalam format TCP sehingga data Modbus tidak perlu lagi untuk dilakukan pengemasan atau pengecekan ulang karena semua keandalan, semua kebagusan dan semua hal-halnya itu sudah diurus atau sudah dikemas oleh TCP gitu, sehingga application layer tinggal berisi Modbusnya. Nah, mungkin sekian yang bisa saya simpulkan tentang Modbus TCP/IP, dan berikut juga tadi kami sudah mengimplementasikannya dalam proyek kami, proyek SCADA kami, menerapkan Modbus TCP/IP dengan menggunakan holding register dan mencoba membacanya di Modbus POL. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya kami terdapat banyak kesalahan, karena kesalahan datang dari kami dan kebenarannya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.